apa sih? Dan secara audio dan video klip juga udah bisa dinikmatin di channel musik YouTube Raja ya. YouTube Raja Official. Dan sudah ada di DSP ya, buat pencinta streaming, aplikasi streaming juga udah bisa didapatkan. Semua karena mereka nggak sponsor jadi nggak usah disebut. Nah, ada yang spesial di sini. Raja menggait Cinderella untuk menjadi featuring dan khusus di single Apa Sih ini. Ya sebenarnya sih buat kami sendiri juga agak sedikit iya nggak ya apa sih gitu kan, maksudnya kita rilis ini benar nggak sih. Jadi musiknya memang belum pernah kita lakukan di recording dalam titel single ya, dimana kolaborasi musik yang notabene di luar dari musik Raja, yaitu koplo. Nah cuman bukan gua di situ yang nyanyi koplonya, tapi partnya itu diambil oleh Cinderella. Jadi single Apa Sih ini sangat komplit banget dari secara musik itu mencoba mengawinkan dua genre musik, terus secara lirik juga buat teman-teman pencinta musik dimanapun kalian berada silakan simak liriknya. Gue di sini menekankan simak liriknya karena ini sangat mewakili kita yang tidak suka dengan jenis-jenis orang yang bersuara tanpa berpikir, dan itu memang sudah zamannya di mana apa ya sebutannya ya, zamannya itu kalau di sosial media itu tanpa berpikir lagi mereka langsung jempolnya berpikir langsung komen tanpa melihat isinya apa. Yang berpikir jarinya ya. Yang berpikir. jadi di sini liriknya gue menekankan buat semua pecinta musik, sekali lagi kalian simak dulu liriknya, itu akan lebih bijak, baru kalian silakan berstatement. Jadi gue ulangi lagi, rilis single ini adalah yang sangat spesial, momennya di akhir tahun. Terus jenis musik yang kita angkat adalah dua genre digabungkan menjadi satu, menjadi Warna Apa Sih, dan menggait featuring Cinderella. Ya mungkin itu dulu sih yang bisa gue sampaikan, dan silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau di ya. Bang Yan, ini pemilihan Fadel sebagai bintang video klip seperti apa, Bang? Benar. Nah, di dalam sorry ya Mas, langsung gue potong. Video klipnya sendiri di sini ada memang sosok Fadel dan abangnya Bintang. Kenapa alasannya mengangkat itu? Di sini jujur musiknya Raja di Apa Sih ini sangat variatif dan Raja banget. Kenapa gue bilang Raja banget? Gue bisa mengklaim ini musik Raja banget, upbeat. Yang memang Raja itu kan band panggung, bukan band label, bukan band recording sebenarnya. Tapi kita band panggung dimana kita memang ya mungkin kalau teman-teman pencinta musik yang suka, yang biasa nonton Raja konser ya, kita memang kan atraktif, kita energik. Nah disuguhkan dengan begini, agak sedikit berpikir kalau konsep band cuman berstyle cuman band kurang seru. Mas Maudi dapat ide, gimana kalau kita hadirkan dance lah ya, yang dance gitu. Siapa sosoknya? Cobalah kulik siapa yang asik. Oh iya benar, ini ada dua orang anak yang punya talenta kuat banget. Gue hampir jarang menemukan yang sangat energik dance-nya dan koreonya keren banget buat gue tanpa kita melihat latar belakang. Karena di sini kan yang diambil karyanya dia, stylenya dia, bukan melihat hal-hal lainnya. Jadi, oh yaudah gue sepakat, yaudah yuk ajak Fadel, dan Fadel setuju. Dia mau, dia juga suka dengan musik energik ini. Gue sampai request ya dia, gue request gaya lu yang duduk gitu, keren tuh, asik. Staccato robot. Akhirnya itu dimasukkan, jadi komplit lah udah, dari audio sampai ke musik video. Itu alasan gue kenapa, alasan Raja memilih Fadel, karena dia dance energik, unik, dan punya talenta banget. Bukan hanya sekadar bergaya dikit, tapi dia memang full. Gue minta waktu shootnya juga minta full dong, gue pengen lihat langsung lu benar bisa nggak, ternyata keren. Nggak salah kita pilih dia, tanpa gue garis bawain lagi, tanpa melihat latar belakang lainnya, karena yang kita lihat, yang kita ambil di sini gambarnya dia bergaya. Ya. Gitu. Tetap. Nah, ini udah mulai keluar dari single nih. Tapi kan berkaitan. Apa sih? Berkaitan, Apa Bang. sih? Terkaitan. Iya. Jadi memang dia agak sedikit sosok Fadel
gue saat tag juga memang banyak ngobrol. Pertama gue awalnya kan memang gak kenal, pas ketemu ngobrol, gue belajarin sosoknya dia. Terus gue tanya dong, usia Fadel berapa? Oh 20, 21. Astagfirullah, masih muda banget. Ini bocah banget. Akhirnya gue tanpa banyak ngobrol lain-lain, gue bisa ambil kesimpulan, oh usia segini memang lagi masa-masanya yang tanpa berpikir panjang, masih masa labil dan menjadikan sosmed Tuhannya dia. Ini usia-usia seperti itu sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit ngomong. Gue udah nasihatin, gue udah bilang di saat itu, Del, kalau bisa kamu sedikit ini ya redam. Terus kamu kalau ada masalah apa-apa di luar sana, abang sih nggak pernah mau tahu tentang kamu seperti apa. Tapi kalau kamu ada begini, coba sedikit cool. Kalau perlu lu jawab dengan gaya lu aja, gaya dance lu. Oh iya bang, iya bang. Berapa hari kemarin dia posting ketidakpuasan terhadap video klip ya dia, dimana notabene yang memang itu hanya buat gimmick dalam arti gini, kan yang namanya video klip lip sync ya, nggak mungkin kan live nyanyi. Nah lip sync itu kalau ngambil dari vokal gua, kalau gua yang nyanyiin gua lip sync, gua tahu kumat kamit mulut gua ini seperti apa, gua hafal. Nah kalau orang lain belum tentu. Jadi Mas Maudi bilang, ya udah Del nih gua kasih lu coba guide ya vokal lu ya, supaya nanti saat tag lu dapet feel-nya. Nah dia tidak sampai menangkap habis. Dipikir dia itu yang dimasukkan dia sebagai featuring. Padahal kan udah tahu Raja itu featuringnya adalah Cinderella. Situ dia ketidakpuasan, salah paham. Buat gua sih salah paham, tapi ya gua maklumin itu dalam arti ya gua balik lagi mengingat usianya dia. Gua maklumin dia, cuman gua memang agak sedikit menahan emosi juga. Kenapa dia harus posting dan apa namanya viewersnya sampai jutaan yang aduh. Makanya gue ngomong ini harus cepat kita reaksi, tapi dalam arti ya kita harus klarifikasi bahwasannya ini hanya ungkapan seorang anak bocah, gue masih bisa bilang bocah yang masih labil, tidak puas terhadap obrolan yang sudah kita sepakati. Itu aja. Terkait video klip yang gambar yang mukanya diganti binatang itu, mungkin dia kecewa juga terhadap itu bang? Kalau gambar monyet ya katanya ya, yang mukanya diganti, itu juga sebenarnya gue segelintiran ada sempat mendengar antara manajemen kita dengan manajemen dia, abangnya tuh ngobrol. Gue lagi melihat kan gini, gue balik lagi gue bilang tadi, gue kan melihat dia lagi bergaya di tag kan Raja Band sudah selesai, tag dia, Cinderella juga udah selesai, tag lah dia bergaya gitu. Gue terpesona, gue melihat terkagum-kagum gitu. Tapi segelintir gue denger nih obrolan manajemen gimmick, nanti gue masukin gini-gini ya, gue akan begini. Artinya Mas Waldi bilang, Del, bukan kepada sih, bilang ke manajemen itu, ini si Fadel akan kita jadikan karena kita melihat Fadel ini seperti dance-nya bagus. Dan bukan seperti dance-nya memang bagus, tapi fisiknya dia sekilas Mas Bruno. Mars Bruno, bukan Bruno Mars. Mars Bruno. Jadi dibuatlah seperti itu. Terus keingat Bruno Mars, juga teringat The Lazy Time. Ya. Itu kan ada gambar monyet Di singlenya Lazy Time Bruno itu kan jadi sedikit mengarahkan oh ini Bruno Indonesia nih. Nah, sebenarnya lebih ke situ. Dan itu obrolan lagi santai di balik dia lagi di take shoot itu. Cuman sama manajemen ya udah bercanda-bercandaan ini udah oke. Dikira itu udah clear, ya udah sama tim editing dimasukin. Itu juga bagian dari ketidakpuasan dia ya, kita coba menyikapi. Kita coba menyikapi ya wajar. Mungkin dia belum disampaikan oleh abangnya, atau mungkin abangnya juga kelupaan. Ya itu, jadi cuman memang yang gue sayangkan dia langsung mengkanter dan langsung membuat sosial media. Itu hak dia nanti. Hak dia dan manajemennya untuk berstatement seperti itu. Tapi sebenarnya di sini niat kita ya yang disampaikan Mas Ian tadi, bahwa mengingatkan seorang Fadel bergaya, stylenya seperti Mars Bruno.
Bruno Mars. Jadi maka muncullah seperti yang di single Lazy Life itu ada sosok jadi mau topeng itu. memperkuat bahwa Fadel ini Bruno Mars Indonesia loh, gitu. Cara stylenya Iya. tinggal nyanyinya aja lagi nih ya gitu. Mungkin kalau kayak face-nya dia, stylenya dia mungkin Bruno Mars, tapi dance dia Michael Jackson banget. Ya, Kayaknya keren, dia tuh keren. Yang terkait dengan kesalahpahaman ini, apakah sudah langsung koordinasi ke Fadel sendiri atau gimana? Gua pribadi dan kita berempat di sini, apalagi Cinderella juga belum ada komunikasi apa-apa sama Fadel. Cuman gue dengar juga si manajemen katanya udah ada obrolan, cuman belum sampai final, belum klik gitu. Mungkin ada revisi? Hah? Akan ada revisi dari? Enggak akan. Kalau video klip sih udah rilis ya rilis. Nggak akan kita take down ataupun apa ya, tidak mungkin diturunin ya. Ya apalagi sekarang udah dalam 24 jam. Ini udah 24 jam ya? Sekarang jam Iya kan rilis. Iya. Rilis Hampir 24 jam, 1 kali 24 jam. udah mencapai lebih hampir 200 ya. ribu penonton. Jadi kalau di take down Nggak mungkin. sayang banget gitu. Jadi udah biarin aja running. Cuman kita nggak tahu nih kesalahpahaman ini apakah ya hak dia lah, hak dia. Tapi kita Kalau gue sih lagi berharap dia bisa untuk lebih relax, lebih santai. Toh itu juga tidak ngatain dia sebenarnya, tidak ngatain dia bahwa dia monyet atau apa, enggak. Justru itu kita mau menggiring publik lu itu Bruno Mars Indonesia. ya niatnya begitu. Tapi kan niat kita belum ada yang bisa membaca itu. Fadil Itu bertanya. sempat menyinggung bahwa dalam perjanjian itu Fadil sempat dipaksa nyanyi. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa itu sebenarnya maksudnya untuk sebagai salah satu proses penggarapan video klip. Tapi sebenarnya di perjanjian itu ada nggak sih Fadil untuk bernyanyi? Karena dia mengaku sudah keluar effort buat nyanyi segala macam. Ini mas. Janjian kayaknya nggak ada. Karena gini ya, yang ngurusin memang jujur sih manajemen ini, yang ngurusin untuk detail dengan dia seperti apa. Tapi yang gua kalau memang ada manajemen gua nggak akan mau lah. Maksud gua bukan gua meremehkan seorang Fadel, tapi kan kita tahu Fadel backgroundnya bukan sebagai penyanyi. Masa iya langsung disandingkan dengan Raja kan juga nggak fair, juga nggak asik juga. Apalagi gua baru beberapa hari yang lalu gua sering udah berkali-kali ngupload suara gua tanpa musik lagi live. Itu gua mau menyampaikan ke publik bahwa ini tanggung jawab kita sebagai penyanyi begini loh. Hati-hati loh, aplikasi sekarang semakin canggih. Kalau lo penyanyi sebagai penyanyi lo fals, lo akan dimakan habis tuh. Itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Gitu. Mungkin orang bisa aja menghina ataupun mencibir, musiknya begini apa. Ya udah kita buktikan aja dalam live. Itu aja dalam live kan mampu nggak bertanggung jawab. Nah itu gue lagi kemarin baru posting itu karena gue baru bisa belajar aplikasi yang bisa menutupi musik, jadi cuman solo doang tapi lagi live gitu. Nah kalau misalkan gue lagi mencoba menyampaikan ke publik kalau live itu harus begini ya, tiba-tiba gue menggait penyanyi yang tanda kutip backgroundnya bukan penyanyi kan juga nggak seru gitu. Jadi nggak mungkin itu. Cuman gue juga nggak tahu nih si manajemen ini belum terbuka sepenuhnya gitu.